Habib Smith sudah seakan-akan sudah di atas hukum. Dia seakan-akan hidup di hutan rimba yang tidak ada lagi batas-batas dan norma-norma atau etika yang layak disampaikan. Habib mengisi ceramah itu mengandung unsur keagamaan, unsur agama Islam, dan harus dilihat dari sisi agama Islam kan. Memang konotasinya negatif ya, apalagi kepada para pendukungnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi umum, beliau bisa menjelaskan bahwa ini normal aja, perumpamaan. Dugaan tindak pidana terkait pelanggaran pidana pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Selamat malam pemirsa, malam hari ini kami ajak Anda untuk mendengarkan diskusi dari para narasumber yang berkisar tentang ucapan atau ceramah seorang ulama. Ketika berbicara, ulama menyampaikan hal-hal yang bagi sebagian orang sebuah kebenaran, tapi bagi orang lain sebuah hal yang mungkin bisa menyakiti hati, menyakiti seorang, yang mungkin juga katanya bisa membuat banyak orang jadi benci. Itu sebabnya kemudian Habib Bahar menjadi tersangka. Apakah masyarakat kita mudah telinganya panas, ataukah memang ucapan itu memang harus direm sedemikian rupa sehingga kemudian semua pihak bisa mendengarkan sebuah kebenaran di sana? Kami akan diskusikan, tapi Anda bisa mendengarkan tayangan kami berikut ini tentang peristiwa ini, tentang kasus ini yang kemudian menjadi sebuah kasus tersangka bagi Habib Bahar bin Smith. Ceramah Habib Bahar bin Smith pada 8 Januari 2017 silam di Palembang, Sumatera Selatan ternyata berbuntut panjang. Pasalnya, dalam ceramah yang baru-baru ini mendadak viral di dunia maya, Habib Bahar dinilai telah menghina Presiden Jokowi. Alhasil, Habib Bahar pun dilaporkan ke polisi oleh kedua ormas dari Cyber Indonesia dan Jokowi Mania pada akhir bulan November 2018 silam. Tak butuh waktu lama setelah pelaporan, Habib Bahar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa selama 11 jam oleh tim penyidik Bareskrim Mabes Polri pada Kamis pekan lalu. Meski belum dilakukan penahanan, Habib Bahar terancam dikenai Undang-Undang 40 tahun 2008 mengenai penghapusan diskriminasi, ras, dan etnis. Direktorat Kriminal Umum tidak melakukan penahanan, ini merupakan alasan subjektif. Ada 3 hal di situ pertimbangannya, yaitu tersangka diyakini tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Proses pemeriksaan tadi malam itu penyidik fokus kepada penyidikan dugaan tindak pidana terkait pelanggaran pidana pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, penghapusan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Itu fokus pemeriksaannya. Hasilnya beliau ditetapkan jadi tersangka seperti itu. Kalau tadi sudah dibantah sama Habib, beberapa keterangan-keterangan terkait hate speech itu dijelaskan bahwa itu mayoritas berisi majas. Habib mengisi ceramah itu mengandung unsur keagamaan, unsur agama Islam, dan harus dilihat dari sisi agama Islam kan. Jadi beliau bawa buku kitab beberapa mengenai masalah-masalah majas yang dimaksudkan seperti itu, dijelaskan bahwa yang dimaksud itu memang konotasinya negatif ya, apalagi kepada para pendukungnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sisi umum, beliau bisa menjelaskan bahwa ini normal aja, perumpamaan seperti itu terkait hate speech tadi seperti itu. Lantas, benarkah ceramah Habib Bahar mengandung unsur diskriminasi dan penghinaan terhadap presiden, ataukah kasus ini dipolitisasi? Narasumber sudah berkumpul di sini. Memang kalau Anda terlihat, lihat luas di sini, 2 di sebelah sini dan 1 di sebelah sini. Bukan 2-1, tapi 1 lagi masih menunggu, yaitu Saudara Farhad Abbas, politisi PKB, yang akan kami ajak siaran dari epicentrum. Belum terlihat di layar, tapi sudah ada di sini Bung Noel dari Jokowi Mania yang melaporkan Habib Bahar bin Smith. Terima kasih telah bersama kami. Ada Bung Egy Sujana, politisi dari PAN, kemudian ada juga Bung Aziz Januar, pengacara dari Habib Bahar Smith. Terima kasih telah bersama kami. Saya mau dengarkan dulu laporan dari Bung Immanuel Ebenezer. Anda melaporkan itu telinganya begitu tipis atau ada hal lain yang ingin disampaikan pada publik? Gini,
Kita melaporkan ada beberapa dasar ya. Pertama, dasarnya adalah pernyataan-pernyataan atau diksi-diksi yang disampaikan oleh Bahar Smith ini mengandung ujaran kebencian. Pertama itu. Kedua, juga ada diksi di mana dia coba menyampaikan kata-kata yang tidak pantas berkaitan dengan ras. Baik, soal Cina. diksi. Soal diksi, boleh ditayangkan di layar kita. Soal diksi, ini pilihan kata soalnya. Kami Pilihan akan tunjukkan kata. pada Anda yang bisa dijelaskan oleh Bung Noel Ebenezer tentang hal ini. Nah ini, kalau ketemu Jokowi ini maksudnya Pak Presiden gitu, kamu buka Iya. celananya, jangan-jangan ada haid di sana dan sebagainya. haid. Baik, ini yang Anda sebut sebagai sebuah kebencian sebelah mana itu? Ini bukan soal kebencian lagi. Dia seorang ulama, dia harus paham yang namanya haid itu hanya untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Pertama itu. Kedua, ketika dia bilang Jokowi banci, apa alasan dia menyampaikan Jokowi itu banci? Sedangkan Jokowi itu sampai detik ini, dia pria yang punya istri yang cantik dan menghasilkan anak 2 laki-laki 1 perempuan. Dan itu terbukti sampai detik ini. Secara fisiologis dia seorang pria. secara biologis sudah terbukti. Lalu kenapa pernyataan itu ada? Nah kalau dia seorang ulama, dia menistakan Tuhan hari Baik. ini. Ini sekali Dia lagi menistakan yang Tuhan, kemudian dia menistakan dia sebagai seorang ulama. Tidak pantas. Oke. Yang soal ras, mari kita lihat tayangan berikut ini. Ini soal ras. Kita tayangkan ada tulisan soal Cina dan sebagainya. Bisa kita lihat lagi? Ini yang soal Jokowi. Bisa kita tayangkan ulang? Soal Cina itu bagaimana menurut Anda lihat? Karena ini bisa menimbulkan arti yang lain. Saya janji memakmurkan, menyejahterakan rakyat. Setelah jadi rakyat mana yang makmur, rakyat mana yang sejahtera. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Kita pribumi Indonesia menjadi budak. Jadi yang mana menurut Anda? Diksi Cina itu jelas. Apa urusannya dengan Cina? Dia tidak menyebutkan sebuah negara, tapi dia menyebutkan sebuah ras. Itu loh. Apa urusannya mau orang sejahtera di Republik ini dilindungi undang-undang kok selama cara dia mendapat kesejahteraan itu dengan cara yang terhormat, tidak korup dan sebagainya, tidak merampas hak orang lain. Yang kita tidak nyaman ya pernyataan seperti ini. Oh dia seorang ulama, dia harus menyampaikan hal yang sejuk dong, yang sejuk, yang terhormat, yang membuat umat itu senang, nyaman. Kalau seandainya Bahar Smith ini mau jadi politisi, fair dong. Jangan berkamuflase di balik agama. Kata Cina kalau diartikan sebagai bahwa itu biasa saja karena memang juga ada yang Cina, ada Jawa, ada Barat. Apa menurut Anda itu memang harus seperti itu? Saat penyampaian itu didasari oleh kebencian. Bagi Anda itu orang, bukan Iya, negara, bukan ras. kebencian orang, Ya, gitu, atau ras atau sebuah suku atau budaya. baik. Bung Aziz, Anda bisa berkomentar tentang 2 tuduhan tersebut tentang Pak Jokowi, tentang kemarahan terhadap ras, gitu ya, kebencian terhadap ras. Ya, yang pertama saya jelaskan bahwa terkait ras tadi ya, itu ada potongan. Setelah itu ada lagi beberapa kata-kata mengenai perusahaan-perusahaan dan juga negara-negara disebut. Ada Amerika. Baik, sambil ditayangkan lagi nanti ya. Baik, silakan. Situ ada Amerika disebutkan, terus ada Rusia disebutkan juga, dan Cina juga disebutkan. Jadi konteksnya ke situ. Negara, Ya, betul. bukan ras Bukan ras. perorangan, Dan terkait dengan proses hukum juga ini sudah ditegaskan di BAP. Itu yang pertama tadi. Lalu yang kedua perihal Maaf, di BAP mungkin publik belum mengerti semuanya. Di BAP ada. di pemeriksaan polisi situ dijelaskan bahwa yang dimaksud Cina itu apa. Oke. Dijelaskan kan Pak Habib Joko. Bahar mengatakan Iya, Cina itu calon ada negara. lanjutannya memang. Ada beberapa lanjutannya. Intinya di situ menyebutkan nama negara. Kemudian yang kedua perihal mengenai tadi haid, lalu banci segala macam. Itu juga sudah dijelaskan di proses di kepolisian. Yang pertama adalah perihal mengenai banci itu terkait dengan ceramahnya itu yang belum lama dari tahun 2016, yaitu aksi 4.11. Di situ jelas bahwa Presiden Jokowi didatangi oleh pendemo lalu tidak mau menerima. Nah itu kaitannya. Jadi ceramahnya itu bukan hanya menghina, maaf nih, Pak Jokowi banci, bukan, tapi itu panjang. Ada konteksnya. Satu. Lalu yang haid juga Habib menjelaskan bahwa itu hanya majas. Seperti misalnya beliau juga menjelaskan bahwa Rasulullah itu seperti rembulan.
Masa dia anggap seperti rembulan, yang bulan kan bolong-bolong gitu kan, enggak. Itu menunjukkan sesuatu indahkah atau jelekkah. Tapi kalau dimaksud untuk membuat sesuatu yang enggak baik, maksudnya arahnya ya, majasnya, itu memang tergantung dari persepsinya ya. Kalau dari yang mengidolakannya, dari sekelilingnya mungkin itu dianggap negatif. Bung itu. Ajis, gini Bung Ajis. Ya. Kalau dia bernajas tentang persoalan rembulan, orang punya konotasi namanya rembulan, bintang dan sebagainya, itu pasti dengan konotasi yang indah. Betul. Lalu bagaimana ketika dia bilang Jokowi itu banci? Tadi Enggak, kan Anda jujur, kata-kata banci itu negatif atau positif? memang negatif. Sudah, Tapi yang itu penting bukan ada akun hinian. itu. Tapi itu bukan dimaksud hinaan Jokowi itu semacam yang tadi yang kelaminnya 2 segala macam. Itu menurut saya terlalu naif ya. Itu sih kita bisa Bagaimana maksud Anda? Ya kan tadi saya cerita bahwa kita menjuluki seseorang mengecut itu dengan banci. Maksudnya seperti itu. Biasa menurut Itu Anda? menurut kita biasa, dan lagi-lagi saya jelaskan bahwa kita tidak bisa membawa perasaan ini ke ranah hukum. Itu mesti dicatat. Kalau semua perasaan dibawa ke ranah hukum, kacau lah kita. Seperti itu kan. Jadi mungkin masalahnya karena dia seorang ulama. Karena gimana? Karena seorang Habib, karena seorang ulama harus berhati-hati dengan Di mata kata-kata. hukum, mau politisi, mau ulama, mau penyiar Presiden, berita, ya. mau mendukung Pak Jokowi sama. betul. Tapi yang kita lihat saat ini malah berbeda. Saya bisa tegaskan apa tadi? Seperti tadi dijelaskan, apa karena dia ulama jadi prosedur seperti ini? Saya bisa jelaskan panjang lebar setelah nanti ya, terkait pasal-pasal yang dituduhkan seperti itu. Kalau masalah perasaan kecewa, saya mengerti. Kalau perasaan-perasaan terhina apa segala macam, kita bisa paham. Tapi balik lagi, ini negara hukum bukan negara perasaan gitu loh. Nah, justru gini Bang Ajis, ini memang tidak negara berbasis perasaan, berbasis hukum. Ada pernyataan yang pantas, karena setiap tindakan itu pasti punya dampak hukum, apalagi berkaitan dengan penyampaian-penyampaian di depan umum. Nah, maksud saya, kalau seandainya semua orang bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Habib Bahar, ini republik ini akan rusak. Kita punya standar Kenapa Anda bisa bilang moral. rusak? Kenapa rusak? Ya rusak dong. gimana? Bagaimana kalau semua orang ada kata pantas seorang Habib atau seorang ulama mengeluarkan kata-kata anjing, bangsat dan sebagainya? Bang Egy coba bisa jawab itu atau tidak? Atau Bang Ajis pantas untuk menjawab itu? Apa hubungannya dengan kasus ini? Loh, Bang, kalau kita mau lihat videonya itu banyak pernyataan-pernyataan yang menurut kita tidak pantas disampaikan depan publik, apalagi di depan umum ya, saat dia ceramah. Itu banyak kata-kata yang sebelum kita tidak laporkan. Yang kita laporkan hanya beberapa saja. Misalnya berkaitan dengan ya Jokowi dibilang pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat bangsa dan sebagainya, dan ini kita bilang ini apa pengkhianat itu? Maksudnya gini, kalau Habib Bahar Smith mau jadi politisi yang terhormat, mau jadi ulama yang terhormat, membuat kita ini, umat ini menjadi sejuk gitu loh. Kalau kita lihat kan ternyata kan Habib Bahar ini pendukung Prabowo gitu loh, sangat jelas kita bisa buktikan bahwa dia pendukung Prabowo. Oke, dijawab setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali di Dua Sisi.